واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم يا ربي بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا ربي المصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على طه رسول الله ثم الصلاة والسلام على ياسين حبيب الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد حضرات العلماء والقرامة وحضرات الجماعة مصلى المهاجرين yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikarunia sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, dan mari bersama mengawali taklim pada kesempatan malam ini dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, dan semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang telah memperjuangkan berdirinya mushola dan majelis taklim al-muhajirin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan saleh salehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, warga kita atau keluarga kita dimanapun berada yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya dan diganti dengan sehat afiat. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji fikih kita. Wasabi'uha sujudun marrataini fi kulli rak'atin wa innama syuri'a tikrarus sujudi duna ghairihi li'annahu ablagu fit tawadhu. Wasabi'uha, dan yang ketujuh dari arkanus sholat, rukun-rukun sholat, yaitu sujudun, sujud marrataini, dua kali, fi kulli rak'atin, di setiap rakaat. Sujud yang disyariatkan itu ada 4. Yang pertama
sujud rukun sholat yang nanti kita bahas. Yang kedua ada sujud sahwi, yaitu sujud yang dilakukan karena menyadari ada keraguan atau sesuatu yang tertinggal dari sebagian dalam sholat kita. Misalnya ragu hitungan rakaat, misalnya ragu tentang atau tertinggal rukun sunnah abad. Bagi kita yang biasa pakai kunut, entah hari itu mungkin lupa nggak pakai kunut, maka nanti diganti dengan sujud sahwi. Cuma terkadang masalahnya mau sujud sahwi ya lupa juga. Assalamualaikum baru ingat ya. Nah iya, kunutnya ketinggalan, sujud sahwi ya ketinggalan. Kalau memang jaraknya masih dekat, maksudnya masih dekat itu kita masih berada di tempat sholat dengan perlengkapan sholat yang kita pakai, maka sujud boleh nyusul walaupun setelah salam. Tapi kalau sudah jauh jaraknya, apalagi udah ganti kostum, udah berangkat kerja, udah nyampe ke Marunda Center sono, lah tadi ya wis ketinggalan ya wis. Yang ketiga ada namanya sujud tilawah, yaitu sujud yang kita lakukan karena mendengar atau membaca bacaan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Dalam Quran itu ada 15 atau 17 tempat atau ayat yang bagi kita yang membaca atau yang mendengar dianjurkan atau disunnahkan untuk namanya sujud tilawah. Contoh diantaranya di akhir surah Al-Alaq, surah Iqra, ketika sampai ayat yang terakhir wasjud waqtarib. Sunnahnya kita sujud tilawah, langsung sujud. Nah kalau nggak bisa ya cukup membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian sujud yang disyariatkan yang keempat ada namanya sujud syukur. Dalam mazhab Syafi'i, sujud syukur itu syarat ketentuan berlaku sama kayak orang sholat. Ya dalam keadaan suci, nutup aurat juga dilakukan madhab kiblat. Nah kalau pemain bola begitu tendang gol sujud. Lah kalau dia punya wudhu oke. Terus kostumnya masalahnya ya. Kadang kan ada yang pakai apa? Enggak yang kayak celana tapi ketat itu loh. Legging ya. Legging namanya. Enggak kan kadang ada ya tim pemain atlet yang pakai gitu kan. Lah kalau memang itu ya tertutup kan auratnya boleh. Kemudian syaratnya madhab kiblat. Lah kalau enggak terpenuhi syarat-syarat itu, madhab kiblat suci persis kayak kita sholat kan. Madhab kiblat, kemudian dalam keadaan suci, kemudian menutup aurat. Tapi kalau enggak, ya namanya bukan sujud syukur. Ya wis lah pokoknya asal sujud, tapi itu bukan sujud syukur. Tapi saya pernah membaca dalam keterangan kitab lain ada mazhab lain yang membolehkan orang sujud syukur walaupun tidak memenuhi syarat-syarat seperti orang sholat. Nah, mungkin yang atlet atau mungkin kontes dangdut ya di TV kan ada kontes dangdut, begitu diumumin namanya menang langsung nyungsep. Lah iya kalau pas kebetulan ada kiblat ya iya. Kalau pas mungkin auratnya tertutup ya oke. Atau kemudian mungkin dia dalam keadaan suci ya iya. Itu dalam mazhab Syafi'i begitu. Tapi dalam mazhab lain memang ada yang membolehkan. Itu sujud syukur. Selain keempat ini, sujud itu tidak disyariatkan alias tidak boleh. Misalnya sampai orang menghibah ya, bukan mengebis ya. Hibah kan nama bis ya. Apa namanya? Ketika meminta seseorang yang supaya itu dikasih kan sampai nyanyi kayak Evita Mala, sujud aku di kakimu. Ya itu bukan sujud yang disyariatkan. Kalau benar-benar gerakannya seperti sujudnya orang sholat,
Justru malah itu dihukumi haram kalau sujudnya ke orang kita sholat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa innama syuri'a, dan sesungguhnya disyariatkan tikrar sujud, mengulang sujud, duna ghairihi, tidak selain sujud. Li'annahu, karena sesungguhnya sujud itu ablagu fit tawadhu, lebih atau sangat menunjukkan sikap tawadhu. Dalam sholat, setiap satu gerakan, setiap satu rakaat itu kan cuma satu. Baca Fatihah satu, baca surat satu, rukuk satu, i'tidal ya satu. Tapi yang 2 kali cuma sujud, kecuali sholat gerhana. Kalau sholat gerhana memang dalam satu rakaat itu 2 kali baca Fatihah, 2 kali baca surat, 2 kali rukuk, 2 kali i'tidal. Kemudian sujudnya ya sama 2 kali. Tapi selain sholat gerhana, dalam setiap satu rakaat gerakannya satu, kecuali sujud. Kalau tahiyat bahkan malah ada yang enggak ada. Rakaat pertama dan rakaat ketiga kan enggak ada tahiyat, kecuali yang sholatnya masbuk. Kalau sholat masbuk bisa jadi 3 rakaat tahiyat semua. Nah kalau kita sholat maghrib ketinggalan 1 rakaat kan 3 rakaat tahiyat semua kan? Iya, sholat subuh 2 rakaat tahiyat semua kalau kita yang masbuk. Sholat duhur bisa tahiyat bisa 3 kali, tiga kali dalam 4 rakaat bagi yang makmum masbuk. Tapi kita yang bukan makmum masbuk, bukan makmum yang ketinggalan rakaat pertama dan ketiga, tidak ada tahiyat. Tetapi sujud itu disyariatkan dalam 1 rakaat diulang 2 kali karena alasan atau sebab yang disampaikan oleh penulis kitab ini, Imam Nawawi Banten, beliau bilang li'annahu ablagu fit tawadhu, karena sujud itu lebih sangat menggambarkan ketawaduan atau kerendah hatian seseorang. Karena anggota badan yang paling kita muliakan, ini kan paling kita muliakan ini. Kita ketemu orang dipegang pundak nggak marah, dipegang tangan nggak marah, tapi kok tiba-tiba megang ini, kalau bahasa orang sini sebut songong. Yang megang pala ini kan paling bapak, emak, sama tukang cukur ya. Tukang cukur pekerjaan paling songong kali ya. Pala siapa aja diunyeng-unyeng, mau kepala kiai, mau kepala habib, mau kepala presiden, mau kepala diunyeng-unyeng sama dia. Pekerjaan yang tapi kan udah izin ya. Udah izin dulu ya. Iya. Tapi kebetulan umpama kita kesel sama seseorang, kalau kebetulan dia cukur sama kita kan kesempatan ya. Ngunyang-ngunyang palanya. Kapan lagi? Ini anggota badan yang paling kita muliakan, yang paling kita lindungi dengan biaya yang mahal. Apalagi ya yang perempuan malah biayanya paling mahal ya. Nah, kalau kita laki mah ada yang sabunan juga enggak. Perempuan ini ada biayanya, kadang sampai gigi jadi pagerin ya. Takut giginya lepas ya dipagerin. Nah ini anggota tubuh yang paling kita muliakan, kemudian kita letakkan sejajar dengan kaki di tempat paling bawah. Itu menunjukkan betapa rendahnya kita. Nah maka sujud diperintahkan sampai 2 kali dalam setiap rakaat. Wali'annahu lamma urija bihi sallallahu alaihi wasallam ila samai. Dan juga ini alasan yang kedua yang disampaikan Imam Nawawi Banten, kenapa sujud itu disyariatkan 2 kali dalam setiap rakaat. Ketika Rasulullah Mi'raj ila samai, sampai ke langit, faman kana minal malaikati qa'iman, saat itu ada sekelompok malaikat yang menyambut kedatangan Rasulullah dalam keadaan berdiri. Kayak pejabat datang kemudian nyambut dengan berdiri, atau mungkin habaib datang nyambut dengan berdiri, kiai datang dengan berdiri. Itu sebagai bentuk penghormatan. Qa'iman, dengan berdiri. Sallimu alaihi qiyaman.
Kemudian para malaikat itu mengucap salam pada Rasulullah qiyaman dengan posisi berdiri. Tsumma raka'u, kemudian malaikat yang tadi menyambut Rasulullah dengan berdiri itu setelah Rasulullah lewat, tsumma raka'u, kemudian mereka melaksanakan rukuk. Syukran lillahi ta'ala, karena bersyukur, berterima kasih kepada Allah Ta'ala ala ru'yanihi sallallahu alaihi wasallam, karena diizinkan melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita umat akhir zaman melihat langsung sudah enggak mungkin, tapi masih ada kemungkinan bisa lewat mimpi. Saya pernah baca satu tulisan, orang yang bermimpi dengan Rasulullah itu hakikinya nyata bertemu dengan Rasulullah asli. Karena Rasulullah seseorang ketika bermimpi dan dalam mimpi itu yang tidak bisa ditiru atau diserupai oleh makhluk lain ya cuma Rasulullah. Kalau selain Rasulullah masih bisa itu tipuan. Banyak orang yang habis pulang dari mana tiba-tiba ngaku jadi nabi. Yo gara-gara dia tidur mimpi didatangi oleh orang yang berjubah putih mungkin kemudian dikasih nasihat A B C D, kemudian pulang-pulang aku jadi nabi. Kayak dulu pelatih bulu tangkis siapa namanya, Ahmad Musodik, pulang dari rekreasi ke Bogor, habis kemah ke Gunung Sindur, pulang katanya ngaku jadi nabi. Di penjara, ditangkap di penjara, dia ada debat sama Profesor Said Akil Sirot, kalah debat, akhirnya berhenti jadi nabi. Kalah debat, nabi kalah debat berhenti jadi nabi. Lah kita umat akhir zaman memang nggak mungkin bisa bertemu secara fisik, tapi lewat mimpi bisa. Tapi seseorang yang mimpi bertemu dengan Rasulullah itu hakikinya nyata. Konon cerita orang-orang yang memang diberi kanugrahan, diberi anugerah bisa bermimpi, apalagi sampai bersalaman dengan Rasulullah, wangi yang tercium di badannya itu enggak hilang selama sekian waktu. Wallahu a'lam. Wa man kana minhum raki'an, ada yang menyambut datangnya Rasulullah itu raki'an dengan posisi rukuk. Rafa'u ru'usahum, maka mereka mengangkat kepalanya, mereka itu malaikat maksudnya, minar ruku'i atau bangun dari rukuk, wa sallimu alaihi, dan berucap salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang, ada sekelompok malaikat itu yang menyambut dengan cara rukuk. Ketika Rasulullah datang itulah kemudian mereka mengangkat atau bangun dari rukuk seperti orang i'tidal dan berucap salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma sajadu tsaniyatan, kemudian mereka kemudian mereka sujud syukran lillahi ta'ala ala ru'yati. Malaikat yang tadinya rukuk ketika Rasulullah lewat berdiri alias i'tidal, menyambut dan memberi salam pada Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah lewat, malaikat yang tadinya rukuk kemudian i'tidal ini mereka sujud berterima kasih, syukran, berterima kasih kepada Allah ala ru'yatihi, karena bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana minhum sajidan, dan siapa yang dan ada sebagian malaikat yang menyambut datangnya Rasulullah itu dalam posisi sudah sujud. Rafa'u ru'usahum, mereka bangun dari sujudnya itu, minas sujudi, wa sallimu alaihi, dan berucap salam kepadanya. Tsumma sajadu tsaniyatan, kemudian ia sujud yang kedua kali. Berarti ada dua kelompok malaikat yang sujud. Yang dulunya rukuk, bangun, mengucap salam, kemudian setelah lewat sujud. Ada yang malaikat yang memang aslinya sujud, ketika Rasulullah datang mereka mengangkat kepalanya, kemudian mengucap salam, kemudian sujud kembali. Berarti sujudnya dua kali. Nah, falidzalika, maka
karena kejadian inilah soros sujudu masna masna, jadilah sujud itu dua-dua dalam setiap rakaat. Kemudian wali'anna fi tikraris sujudi, dan juga diulangnya sujud sampai 2 kali ini alasan yang diungkapkan oleh Imam Nawawi Banten. Beliau bilang isyaratun, sebagai isyarat, sebagai pertanda, ila annahu, karena sesungguhnya manusia itu khuliqa, diciptakan minal ardi, dari bumi. Biar ganteng kayak apa, putih bersih kayak apa, kalau mandi digosok-gosok daki tetap ada. Apalagi kayak kita orang Indonesia yang coklat tua begini ya, yang biar bule putih ini asal di mandi di ini daki masih ada, memang asalnya dari tanah. Kalau dulu zaman sekolah ada ilmuwan dari Australia, Darwin, mengatakan bahwa kita ini hasil evolusi dari monyet. Yang dulu zaman sekolah ada nggak pelajaran? Kalau zaman saya masuk SMP itu tahun 93, ada pelajaran biologi. Saya ingat saya dulu gurunya namanya Pak Nasir. Saya termasuk yang protes, Pak, mosok kita dari monyet sih Pak? Dia bilang ini teori itu ya bisa benar, bisa salah. Kalau kita Muslim, ya tentu menolak wong kita ini dinyatakan dalam Al-Quran kita ini disebut Bani Adam, keturunan Nabi Adam, bukan keturunan monyet. Mosok ganteng-ganteng begini dibilang keturunan monyet ya. Lah kalau kemiripan sifat sih mungkin ya. Monyet itu kan kalau dikasih makanan berapapun yang dikasih pengen diambil dia semua. Kalau di Ragunan, lihatnya kan di Ragunan, kalau enggak yang lewat kita kasih kacang diambil, tangan kanan megang, tangan kiri megang, kaki megang, dilemparin lagi. Ini dibuang, yang mana diambil. Kadang kita kan begitu ya, sifat kita ya. Ayo, apalagi yang musim kemarin 2 minggu yang kemarin musim kurban, makan daging paling segini aja udah pala udah keliang-keliang. Itu rakusnya, ya Allah. Ini cerita panitia kurban. Ada yang cerita karena kebetulan, mohon maaf ya, motongnya kan begini, rumahnya kebetulan depan begini. Lah itu asal anaknya keluar, masuk, masuk. Lah lama-lama kan ada yang lihat. Begitu lihat dicek ke dalam rumah, numpuk. Wah, ya Allah. Padahal orangnya udah bukan nggak muda lagi lah. Kalau yang masih muda-muda kayak begini, makan masih, ayo ya. Lah kalau yang udah sepuh-sepuh dah, makan segini ya pala udah keliang-keliang, lah kok rakus-rakusnya nyampe ngambil sesuatu yang bukan haknya. Karakternya hampir mirip. Jadi teori Darwin ya mungkin nggak 100% salah ya. Ya lah iya kan. Lah hewan yang ada ya memang yang paling mirip dengan manusia kan cuma itu ya. Ya secara fisik loh, cuma beda buntut dia di belakang, kalau kita di depan doang kan ya. Nah iya bedanya cuma itu, kalau dia di buntutnya di belakang, kalau kita di depan. Nah, kalau dia agak panjangan, kalau kita enggak 100% salah ya, ada benernya karena kemiripan ya. Tapi secara sebetulnya ya nolak lah teori itu kita ini keturunan Nabi Adam. Lah Imam Nawawi Banten memberi alasan kenapa sujud itu sampai berulang-ulang. Alasan yang ketiga yang beliau sampaikan bahwa karena manusia ini berasal dari tanah, maka diajarin kembali supaya enggak kaget kalau satu saat nanti wasayaudu ilaiha, dan pasti akan kembali ke tanah. Asalnya dari tanah akan kembali ke tanah. Itu seingat saya nonton film Jaka Sembung Mbak, kata-kata itu. Musuh bergola hijau, masih ingat gak Pak? Musuhnya bergola hijau kan digolok gak mempan-mempan. Kemudian dinasihati sama gurunya, suruh nancepin goloknya ke tanah sambil ngomong asalnya dari tanah akan kembali ke tanah. Langsung dibacok mati.
Itu film Pak, di dunia nyata ya wallahu alam belum pernah lihat ya. Lah ini maksudnya bahwa kita ini berasal dari tanah dan pasti akan kembali ke tanah. Dan ketika sujud itu kita sudah dilatih untuk supaya tidak kaget kalau suatu saat nanti akan kembali ke tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haqiqatus sujudi, dan hakikatnya sujud syar'an dalam ilmu syariat atau dalam ilmu fiqih, yaitu wad'ul a'dha'is sab'ati, meletakkan 7 anggota badan, fawqa ma yusalla alaihi min ardin aw ghairiha, di atas tempat sujud kita atau masjid. Masjid itu artinya tempat sujud. Meletakkan 7 anggota badan. Ini wajah yang boleh diwakili hanya dengan apa ini namanya? Batuk itu jidat. Batuk. Kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, kemudian 2 ujung jari kaki. Berarti 7 anggota badan ini nempel ke tanah. Yang satu ini dengan syarat tidak boleh ada penghalang ketika nempel ke tempat sujud. Makanya kita pakai peci kalau sholat kan ada ini loh, di apa namanya, ditarik, dilebarin biar ininya langsung nempel ke masjid, ke tempat sujud. Tapi kalau yang telapak tangan, terus dengkul, kemudian telapak kaki boleh dengan terhalang. Kalau dengkul ya memang terhalang, kalau terbuka malah batal sholatnya. Karena dengkul termasuk aurat. Tangan pakai sarung tangan. Biasanya kalau jamaah haji yang pas lagi musim dingin, kalau kemarin pas musim hangat katanya ya. Cerita teman-teman yang berangkat tahun ini, telur aja diginiin bisa setengah matang katanya. 55 atau 54 derajat. Panasnya kayak apa ya? Kita di Jakarta di Bekasi sini 32, 34 aja perasaan keluar rumah kalau nggak pakai topi. Ini kayaknya kayak mau retak-retak nih. Nah, hakikatnya sujud itu meletakkan 7 anggota badan itu ke masjid, ke tempat sujud. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin alal jabhati wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamaini. Ini hadis Rasulullah. Umirtu, saya diperintah, an asjuda, untuk sujud, ala sab'ati a'dumin, dengan meletakkan 7 anggota badan. Alal jabhati, kalau dalam hadis spesifik nyebutnya jabhah, ini jidat. Bahasa formalnya apa? Waduh, Jawa Pak. Dahi ya, dahi. Kalau kening ini juga ya. Ya wis ini. Yang wajib diletakkan itu ini lah, bukan ini. Ini itu partai tambahan. Karena teks hadisnya alal jabhah. Dahi, kening, bathuk, orang Jawa bathuk. Kalau orang Sunda naon ini? Talang. Ya itu. Enggak ngerti. Kemudian wal yadaini, kedua tangan, warukbataini, kedua lutut, wa atrafal qadamaini, dan 2 ujung telapak kaki. Ini nempel ke masjid, ke tempat sujud. Kalau yang ini tadi tidak boleh ada penghalang. Yang wajib nempel itu dahi, kalau hidung enggak. Iya, kalau yang hidungnya panjang kayak orang Arab, orang Eropa ya ganjel ya. Nah, kalau kita orang Indonesia kan pas ya, bisa plek. Untungnya hidung pesek kayak kita ya, plek. Bahkan kalau bercandaannya siapa dulu, saya Habib Umar apa siapa ya, Umar Semarang.
orang Indonesia itu dari survei lebih panjang umur daripada orang Eropa. Habib bilang begini, itu bahasa bercandaan Pak. Karena orang Eropa itu lubang hidungnya lebar, jadi napasnya boros. Kita orang Indonesia lubang hidungnya kecil, jadi napasnya irit, makanya lebih panjang umur. Ini bercandaan beliau, wallahu alam. Ini kan harus survei dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakfi, dan boleh atau disah sujud itu dihukumi wad'u ba'di kulli udwin min dzalik, hanya meletakkan sebagiannya saja. Misalnya telapak tangan enggak wajib semua telapak tangan. Misalnya hanya sebagian. Misalnya begini umpama. Tapi apa ya enak sujud begini ya. Umpama kok. Oh, babar begini umpama tetap sah. Atau misalnya kayak Jet Li kalau film push up kan begini ya. Sah. Tapi apa ya bisa kita. Oh, babar pakai satu jari gini. Tapi seandainya begitu sah. Yang penting ada yang mewakili telapak tangan. Atau misalnya kalau ujung jari kaki, misalnya jempolnya yang panjang, kalau itu udah nempel kan yang lain nggak nempel ya, otomatis gantung kan ya. Nah, maka Imam Nawawi Banten ini beliau menyatakan wa yakfi wada'u ba'di kulli udhwin min dzalik, dan sujud udah dihukumi cukup atau sah ketika meletakkan hanya sebagian saja dari 7 anggota badan itu tadi. Wajah diletakkan cuma jidatnya. Misalnya telapak tangan yang diletakkan cuma ujung jari umpama. Udah sah, tapi ya kurang afdol. Kalau afdolnya kalau memang bisa nempel ya nempel semuanya. Tapi kalau enggak ya wis. Wa syurutuhu alla ayyaqsida bihi ghairihi faqat. Dan syaratnya orang sujud itu tidak boleh ada niat selain memang sujud. Ketika sujud nggak boleh ada niat sujud itu untuk menghormat kepada selain Allah. Maka ketika ada ayat walaupun teksnya sujud, kalau itu ditujukan selain Allah, maka maknanya bukan sujud tapi hormat. Misalnya ketika ada wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Itu kan kalimatnya pakai bahasa sujud. Tapi sujud di situ diartikan bukan kok sujud plek kayak orang sujud sholat itu bukan, tapi hormat. Dan ketika kami perintahkan untuk sujud artinya menghormat. Li Adam, kepada Nabi Adam, fasajadu, maka semuanya sujud. Tapi sujud di situ diartikan bukan sujud seperti layaknya kita sujud dalam sholat, tetapi itu diartikan menghormati, hormat. Lah, sujud itu hanya untuk Allah. Kalau selain Allah maka tidak dibenarkan sujud. Ya mungkin hanya hormat. Bahkan mohon maaf saudara-saudara kita yang di Wahabi, sampai-sampai kita membungkukkan badan untuk menghormat orang yang kita hormati, kata dia pun nggak boleh. Mungkin Bapak bisa nonton videonya di Ustadz Yazid Jawas kalau nggak salah. Kita membungkukkan badan untuk menghormati, itu pun dia nggak boleh. Itu kan sujud itu kan bukan hanya membungkukkan badan, sujud itu kan meletakkan 7 tadi. Kalau 7 itu enggak diletakkan, jadi ya namanya bukan sujud. Lah kita kan hanya sekedar begini, apalagi orang Jepang ya. Kalau di film-film Jepang nih, kalau bertemu dengan siapa kan kayak ruko gitu ya. Apa? Hai gitu ya. Hai. Kalau guru saya dulu cerita, dulu zaman beliau masih umur-umur bujangan kan masih zaman Jepang. Asal pagi-pagi kan disuruh begitu kan, itu matahari ya, apa namanya, saikere apa namanya, saya kere apa namanya, lupa lah saya.
Nah itu kan bukan sujud, posisi kayak orang ruko. Tapi mereka, saudara-saudara kita yang Wahabi sampai bilang jangan. Kalau di kita ya nggak apa-apa, yang nggak boleh itu sujud. Kalau hanya membungkukkan badan itu bukan sujud. Sujud itu yang meletakkan 7 anggota badan itu yang baru disebut dengan sujud. Dan memang bersujud untuk selain Allah tidak boleh atau haram hukumnya. Orang sujud itu ala ghairi mahmulin. Tidak boleh sesuatu yang kita pakai mendahului jatuh ke masjid, ke tempat sujud. Nah, maksudnya gimana? Misalnya Pak Haji bawa sorban. Nah ini jangan sampai sorban kita ini ketika kita mau sujud jatuh duluan ke calon yang mau kita tempelin batu ini. Nah terus ya pokoknya diusahakan bisa mungkin bagaimana caranya agar pakaian yang kita pakai, serban ini kan kita pakai, kecuali yang serbannya ditaruh memang digelar, lain urusan. Sesuatu yang kita pakai bukan hanya sorban, umpama kita pakai apa? Kalung, jubah atau apa yang gombrang gitu ya. Ketika sujud, lah kok itu jatuh duluan ke tempat sujud. Nah, ini dalam kajian fikih ini tidak sah sujudnya. Kalau tidak sah sujudnya, otomatis sholatnya ya tidak sah. Nah ini yang biasa pakai sorban. Kalau sorbannya kecil sih enggak ya. Kadang kan sorbannya ada yang kayak ordeng dipikul, gede banget. Ya ditaruh enggak apa-apa. Lah kalau ditaruh duluan enggak, kan namanya tidak dipakai kalau ditaruh. Ini yang bermasalah itu kalau dipakai. Ya bukan hanya sorban, umpama kita pakai baju yang kayak baju wisuda itu. Toga, kan umpama badannya kita kecil, kemudian toganya gede. Para habis di wisuda, wah seneng banget sholat pakai itu. Begitu sujud, umpama ini lengannya ini kok jatuh duluan, melebar, klembreh kalau orang Jawa ya, klembreh ya, Pak Guru. Klembreh kan namanya ya kalau orang Jawa. Ya, kok melebar ke tempat yang calon kita sujudi ini, dikhawatirkan sujudnya tidak sah. Kalau sujud tidak sah, otomatis sholat yo tidak sah. Nah itu diiktibarkan ini peci ini yang kita pakai. Intinya ini tidak boleh, pakaian yang kita pakai, entah itu apa namanya, tidak boleh mendahului jatuh terlebih dahulu daripada kening kita nyampe ke tempat sujud. Yang pakai baju yang panjang, kalau yang bajunya ngepres yo enggak. Kalau tepinya jatuh? Kalau tepinya jatuh? Lah kalau tepi jatuh kok sampai ke tempat sujud dipinggirin lah. Nah, ya misalnya pas rukuk ya, misalnya pecinya kekecilan atau apa kekecilan atau kegedean, begitu jatuh kan pluk. Kalau pecinya begini sih, kalau peci kayak begitu kan langsung melebar ya. Lah ketika mau ke tarik dulu, dipinggirin dulu. Loh, apa ini? Wa in taharraka ay dzalikal ghair bi harakatihi fala yasihhu sujudu ala tarfi kammihi tawili. Nah, ini keterangannya. Wa in taharraka apabila bergerak bi harakatihi dengan gerakan kita. Sesuatu yang kita pakai ini kan otomatis ikut gerak ketika kita gerak. Tapi sesuatu yang kita taruh kan gak ikut gerak ketika kita gerak. Kemudian fala yasihhu sujudi ala tarfi kammihi tawili, maka tidak sah sujud itu apabila meletakkan ini apa ini tempat yang calon akan sujud mana tadi? Ala tarfi kammihi tawili, ke ujung baju kita yang panjang, entah sorban entah baju kayak tadi lah contohnya. Jangan sampai itu nempel jatuh duluan ke masjid. Masjid itu artinya tempat sujud. Kalau tangan, tadi dulu ada kayaknya keterangannya. Maksudnya sujudnya di tangan gini ya? Oh, kalau tangan enggak.
Misalnya sorbannya itu jatuhnya kena tangan, tar dulu. Oh ya. Bi khilafi ma idza lam yataharrak bi harakatihi fa innahu kal munfasili. Bi khilafi ma law sajada ala nahwi saririn yataharraku bi harakatihi fa yasihhu li annahu ghairu mahmulin lahu. Karena tangan termasuk bagian dari anggota sujud. Kan anggota sujud tadi kan wajah, tangan, dengkul, dan kedua ujung kaki. Kalau memang ini tadi itu kok kepanjangan yang kita pakai ngalangi ini gini, ya kan, menjuntai begini kan, nah begini memang kepanjangan ya. Nah, tidak mengapa kalau tangan yang harus nempel langsung itu cuma ini, sama seperti orang pakai kaos tangan. Kaos tangan ini berarti kan gerak kan yang kita pakai. Nah, kaos tangan ini ketika kita pakai ketika sholat karena kondisi cuaca dingin umpama, atau mungkin karena ada penyakit tertentu, ya kan otomatis ketika kita sujud kan otomatis nempel kan. Nah, maka boleh. Yang harus langsung nempel ke mazhab kan cuma jabahah tadi loh. Jabahah itu ini loh, dahi ya Pak ya, dahi. Jadi kalau tangan, dengkul atau kaki wis rapopo. Umpama lebarnya tadi itu gamis apa? Sorbannya kepanjangan, begitu dia ruko ininya ya wis rapopo. Sama saja kayak dengan sarung tangan. Nah, ini ada keterangan wa yadurrus sujudu ala ammamatihi. Wa yadurru, dan bisa batal sujudnya ala ammamatihi kalau itu jatuh ke imamah. Imamah itu sorban atau mungkin yang lainnya kalau itu sesuatu yang kita pakai. Kemudian orang sujud itu wa ayyakuna sujudu ma'atangkisin. Hendaknya orang kalau sujud itu dengan memposisikan terbalik. Wa huwa raf'u asafilil badani ala a'alihi, yaitu meletakkan anggota badan yang dulunya di bawah, pantat ini kan di bawah, lebih tinggi dari kepala. Ketika sujud yang kita normal kan posisi kepala dengan pantat, tentu kan pantat lebih tinggi daripada kepala. Kalau sejajar, dalam kitab ini menyatakan nggak sah sujudnya bagi orang yang normal, kecuali misalnya punya penyakit tertentu ketika sujud nggak bisa ngangkat ininya, pinggulnya nggak bisa keangkat karena mungkin lututnya atau gimana, ya wes sebisanya. Atau mungkin orang yang sholat dengan posisi duduk kan otomatis sujudnya kan cuma begini doang. Nah, kan orang posisi duduk kan sholatnya ketika ruko hanya nunduk sedikit, ketika sujud agak lebih begini. Tapi ketika bagi kita orang yang masih normal, masih sehat kayak kita ini, ketika sujud anggota badan kita yang di tengah ini, yang di pinggul atau pantat ini harusnya lebih tinggi dari kepala. Ini maksudnya dalam makalah wa ayyakuna sujudu ma'atangkisin, hendaknya sujud itu dengan memposisikan seperti terbalik, yaitu ini anggota badan yang di tengah harus di atas, kemudian pala di bawah. Wa ayyakuna sujudu biwad'i ba'di jabhatihi bikashfin, hendaknya ketika sujud itu meletakkan jabahah ini dahi, bikashfin, yaitu dengan terbuka, berarti enggak boleh ada penutup. Tapi kalau tangan, dengkul dan ujung kaki boleh. Tapi kalau jabahah dahi harus keadaan terbuka. Lah bagaimana kalau seandainya ininya ada luka? Bisul umpama ya.
Kan bisul kadang kan tempatnya aneh-aneh Pak ya. Ya di sini bisa jadi kan ya. Saya dulu pernah di sini juga pernah Pak. Ya, umumnya memang di sini sih, cuman kan ya kalau bukan bisul apa sih? Udun ya bisul Pak, sama aja. Jerawat. Tapi kalau kita udah tua masuk jerawatan dia. Biasanya jerawatan kan anak-anak ABG, SMP gitu. Ya umpama. Kalau nggak jerawat umpama yang kepentok apa kayak di sini ada luka lah gitu ya. Kalau ditempelin kan sakit kan. Nah, iya. Seandainya falau kana bi jabhatihi jarhun aw nahwihi, seandainya di keningnya, di dahinya ini ada luka atau yang semisalnya yang itu ngalangi ini untuk sujud. Wa alaihi asabatun wa syaqqa alaihi nasaha sahha sujudu alaiha, maka sah sujud walaupun misalnya di apa ya, perban atau apa namanya, pembungkusnya lah pokoknya. Ya kan umpama apa ya, ya pokoknya sejenis itulah. Berarti kan ada penghalang kan. Nah, karena ada alasan tertentu, karena sakit atau karena itu ya wis sujudnya ya sah as-sujudu, maka sah as-sujudu, sujud itu alaiha, di tempat atau di perbannya itu, atau misalnya palanya, atau kadang lagi sakit kan kadang diikat ya, umpama sakitnya kenyut menjelang tanggal 7 kok belum ada hilal kelihatan ini, jadi kepalanya kenyut. Kalau orang sini udah aman ya, orang sono ya asal menjelang tanggal 7 pada pasang koyo. Orang sini udah aman aja. Apa masih? Masih. Kalau orang kompleks saya kan lagi anget-angetnya. Kemudian udah belum? Masih 2 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu wada'u anfin, dan sunnah wada'u anfin, meletakkan hidung. Berarti yang wajib ini kalau meletakkan hidung ini hukumnya sunnah. Maksyufan alal jabah, sama hidung juga harus nempel langsung ke tempat sujud. Jadi wajah lah intinya yang disyaratkan nempel ke tempat sujud. Wa akmalus sujudi, dan sempurnanya sujud, yaitu ayyukabbira lihuwihi, yaitu membaca takbir ketika turun. Kan ketika kita berdiri iktidal, Rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Ketika akan sujud, ketika turun ini dibarengi dengan mengucap takbir bila raf'i yadaihi, tanpa mengangkat tangan. Karena dalam sholat sunnah mengangkat tangan itu cuma ketika mau takbiratul ihram. Ini sunnah. Seandainya enggak diangkat pun sah sholatnya. Yang penting dia baca Allahu Akbar. Cuman kalau Allahu Akbar kok tangannya enggak gini, kok kayaknya ya enggak ini ya, enggak sinkron ya. Apa mungkin karena enggak biasa kita. Umpama kok begini Allahu Akbar terus begini, boleh Pak. Cuman kalau kita sholat di sini yang rata-rata orang angkat tangan, nanti akan dibilang aliran mana lagi. Kemudian yang kedua, sunahnya ngangkat tangan itu ketika mau ruku. Tuh, kok udah bunyi? Oh peringatan, belum. Wah ini sedikit lagi ya, ini belum kelar. Terus kemudian ketika bangun dari ruku. 3. Yang keempat, ketika bangun dari rakaat kedua. Dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga, sunnah ngangkat tangan. Jadi ngangkat tangan yang sunnah cuma 4. Ketika takbiratul ihram, ketika mau sujud ruku, ketika bangun dari ruku, dan ketika bangun dari rakaat kedua. Selain itu, gerakan sholat tidak ngangkat tangan. Kalau ngangkat tangan, yo walaupun ngangkat ya nggak dapat sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.